بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى على آثاره إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jamaah salat subuh di Masjid Al-Kautsar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, menjadikan langkah-langkah kita dari rumah ke masjid ini, setiap kaki kanan yang terangkat Allah angkat pula derajat kita di sisinya. Setiap kali kaki kanan kiri yang terangkat Allah gugurkan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk bisa kita akhiri hidup kita di dunia ini dengan husnul khatimah dan dipertemukan nanti insyaallah di akhirat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Kemudian salam dan salawat terhaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, tidak terasa kita sudah masuk di tahun 1445. Memang kelihatan usia kita itu bertambah, tapi hakikatnya justru jatahnya yang berkurang. Semua pasti menuju pada satu titik yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik itu bernama kiamat. Boleh jadi itu kiamat bagi kita sendiri, disebut dengan mati. Tapi ada juga kiamat bareng-bareng kita ngerasainnya, yaitu kiamat al-kubra, kiamat yang besar. Oleh karena itu tidak sengaja kami tadi membaca renungan sebenarnya dengan kalimat inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya as-sa'ah, ya. Sesungguhnya as-sa'ah di sini, as-sa'ah di sini pakai alif lam yang artinya kiamat. Statusnya jelas, definitif. Boleh jadi kiamat itu untuk diri kita, kematian, kiamatul sugra, atau al-kiamatul kubra. Atiyatun, pasti akan datang, ya, pasti akan datang. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, ya, menyembunyikan penanggalannya. Allah sembunyikan jadwalnya, kapan as-sa'ah atau kematian atau kiamat itu datang kepada kita, ya, supaya nggak khawatir aja lah, ya, supaya kita tetap aja beramal soleh. Makanya litujza kullu nafsin bima tas'a, ya, supaya kata Allah, supaya aku bisa membalas pahala dari setiap apa yang pernah mereka usahakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan saja kepada kita, yaitu fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Yang artinya jangan sampai apa itu, ya, omongan-omongan orang, pendapat-pendapat orang, atau penampilan-penampilan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada hari kiamat, menganggap bahwa setiap pergantian tahun itu adalah suatu yang biasa. Jangan sampai kita lupa dengan mereka, dilupakan oleh mereka terkait dengan datangnya kiamat ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, orang yang beriman hakikatnya ketika ada pergantian tahun itu adalah muhasabah bagi dia. Ini Masya Allah, berapa sudah amal yang saya lakukan. Kalau perjalanan itu butuh bekal, maka sudah cukupkah bekal yang kita persiapkan?
Semakin jauh perjalanan itu justru semakin kita memastikan bekal itu cukup atau tidak. Begitu juga semakin payah perjalanan, semakin berat perjalanan yang akan kita tempuh, justru logistik, ya, bekal itu semakin banyak yang kita butuhkan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kami mewasiatkan diri kami dan saudara-saudaraku yang hadir, mari kita tetap merajut ukhuwah, karena kesolehan dibingkai dalam kebersamaan itu akan lebih mudah kita laksanakan dibandingkan dengan kesalahan jika dilaksanakan sendiri-sendiri. Setidak-tidaknya ada sepertiga keuntungan yang akan kita bisa dapatkan ketika merajut ukhuwah itu dalam iman dan amal soleh, yaitu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam bersabar, kan, seperti itu. Oleh karena itu di dalam surah Al-Asr bukan hanya ar-ribah, ya, itu keuntungan itu dibangun dengan iman dan amal soleh saja, tetapi kebersamaan, di mana kebersamaan itu menghasilkan an-nasihah, ya, kebersamaan yang melahirkan nasihat menasihati. Kalau kebersamaan tapi tidak dibangun dengan nasihat menasihati, juga percuma kebersamaan itu. Maka di dalam sebuah hadis, meskipun hadis ini dhaif, ya, dikeluarkan oleh Al-Hakim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumuhu khairun minal amsi fa huwa rabi." Barang siapa harinya ini lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang rabih, ya, orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mislal amsi, barang siapa yang harinya seperti kemarin, ya kan, kata Rasulullah, fa huwa maghbun, ya, dia itu, ya, maghbun itu, ya, rugi, ya, rugi. Al-ghubn sebenarnya itu artinya bodoh, ya, tidak punya persiapan, tidak bisa mengira apa yang akan terjadi. Dia tidak punya inisiatif, ya udah mirip kemarin gitu aja, nggak ada inovasi. Nah, itulah kalimat maghbun, ghubn, ya, ghubn. Kemudian yang ketiga ini yang kita hindari, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi hadis ini dhaif, tetapi kalau kita lihat dengan hadis-hadis yang serupa ditambah lagi dengan surah Al-Asr, maka layak untuk dijadikan sebagai petunjuk bagi kita. Wa man kana yaumuhu syarrun minal amsi, barang siapa yang harinya lebih jelek justru dibandingkan dengan yang kemarin, dari 1444 Hijriyah gitu, ya, nauzubillah, wa hum mal'un, maka dia termasuk orang-orang yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesadaran kita pada hari ini di bulan Muharram tidak lepas dari pesan yang ingin disampaikan oleh Umar bin Khattab terkait dengan bulan atau tahun Hijriyah yang dipilih sebagai tahunnya umat Islam. Sekaligus juga pemahaman kita tentang pergantian bulan, di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sekarang akan kita bahas, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Saya sampai di situ saja. Kalimat waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah, tentunya ini pembahasan dalam perspektif yang berbeda, karena memang kondisi akhir zaman pun juga berbeda. Meskipun tidak bisa kita nafikan bahwa pertarungan masih akan terus berjalan, ya.
pertarungan itu akan terus abadi karena memang Allah mendesainkannya seperti itu. Pertarungan antara hak dan batil. Tinggal kita harus memihak. Maka kita tidak bisa tidak memihak. Tinggal milih yang mana, mau pihak kepada kebenaran atau memihak kepada kebatilan. Ya. Makanya kalau nggak salah di surah Al-Balad itu ada orang yang khairul bariyah. Di surah Al-Balad ya, ya. Khairul di surah Al-Balad itu. Ulaika hum khairul bariyah. Yang satu lagi ulaika hum syarrul bariyah. Surah Al-Bayyinah ya tadi. Nah, surah Al-Bayyinah ya. Ya, surah Al-Bayyinah. Ada sebaik-baik makhluk, ada seburuk-buruk makhluk. Artinya kita tidak bisa tidak memihak. Ya. Nah, kita kembali lagi kepada konsep pergantian bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatas syuhur mudhafun ilaih. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan. Iddah itu artinya bilangan. Makanya adat itu artinya ya berbilang ya, adat. Adda ya'uddu, dia membilang atau menghitung. Sesungguhnya hitungan bulan asy-syuhur indallah, di sisi Allah. Berarti ini adalah sebuah ketetapan. Tidak bisa kita menambah ataupun mengurangi. Bulan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita menambahnya, maka kita mengambil sesuatu yang bukan di sisi Allah. Begitu juga menguranginya. Nah, berapa jumlahnya? Bilangannya berapa? Isna asyara syahran. Ya. Ada 12 bulan. Ya. Kemudian fi kitabillah. Dan ini sudah ditetapkan di dalam kitabullah. Di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Ya. Yauma di sini berarti zarfus zaman. Ya. Makanya kalimatnya yauma pakai nasab. Ya. Dan zarf itu mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Maka di sini yauma artinya di waktu itu Allah tetapkan kapan? Di hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ketetapan 12 bulan itu berkaitan erat dengan penciptaan langit dan bumi. Sehingga di sini boleh jadi nih, kalau seandainya kita tidak tinggal di bumi atau di tempat manalah, di galaksi manalah begitu, boleh jadi mungkin bukan 12 bulan gitu. Cuman karena peredaran kita berada di peredaran langit dan peredaran matahari dan bulan yang merupakan bagian dari aktivitas yang ada di langit, maka kita ya mendapatkan 12 bulan gitu ya. Artinya 12 bulan ini tidak lepas dari dinamika ciptaan Allah yang ada di sekitar kita. Kemudian minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 yang dimuliakan ya. Ini menunjukkan bahwa 4 ini tidak berkaitan dengan peredaran langit, peredaran bulan dan matahari. Tidak juga berkenaan dengan ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Tapi itu memang betul-betul kehendak Allah, hak prerogatif Allah. Kita nggak bisa, untuk saat ini kita belum bisa memahami kenapa Allah memilih 4 bulan, kenapa enggak 5 bulan gitu. Kenapa enggak semuanya aja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita nggak bisa memahaminya. Nah, kalau kita baca di dalam hadis yang menjelaskan 4 bulan itu, disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abi Bakrah, dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ya, lafaznya hampir sama dengan yang ada di surah At-Taubah ini. Minha arba'atun hurum. Di antaranya itu ada 4 yang dimuliakan. Salasatun mutawaliyat. 3 bulannya datang berturut-turut, mutawaliyat, berentetan. Ya. Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ya.
Jadi kita ini semenjak jamaah haji berangkat ke haji, ya, berangkat ke tanah suci, mereka itu melaksanakannya di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya amal-amal di situ adalah amal-amal yang pahalanya dilipat gandakan. Maka beruntunglah saudara-saudara kita yang mendapatkan undangan dari Allah, kemudian kembali ke tanah air. Dan biasanya jamaah haji itu pulang ke tanah air di bulan Muharram, ya, di bulan Muharram. Ini kan masih ada beberapa saudara kita yang kita tunggu kedatangan mereka pulang dari tanah suci. Kemudian kata Rasulullah, wa Rajab madar, dan Rajab madar. Maksudnya Rajab yang terpisah dari 3 bulan yang berturut-turut. Ma baina Jumada wa Sya'ban. Di mana letaknya Rajab itu antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Kalau kita hitung kan berarti kan Muharram, Safar, gitu ya. Habis Safar apa? Rabiul Awal. Ini gara-gara kita terima gajinya bukan pakai bulan Hijriah sih. Ya. Selama ini kita terima gajinya itu bulan Januari, ya, Februari. Jadi rada hafalannya jadi apa ya? Jarang kita ini aja. Kapan liburan? Wah, nanti Jumada Tsani aja. Jarang begitu. Bilangnya Desember gitu ya. Ya. Kapan udah pesan tiket pesawat tuh? Udah. Kapan sih harga-harga turun tiket pesawat? Wah, biasanya itu mah di bulan Safar gitu ya. Namanya juga Safar kan perjalanan gitu ya. Jadi Safar itu kosong, ya. Safar, as-sifr, ya. Itu artinya kosong. Orang jahiliyah atau orang Quraisy kala itu, orang Arab Quraisy dikatakan Safar karena rumah mereka dikosongkan karena mereka melakukan perjalanan, katanya begitu ya. Seperti itu. Jadi Safar, Jumadal Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumada As-Tsani, baru setelah itu Rajab, ya kan? Setelah Rajab, biasanya kalau Rajab mah udah hafal kita ya. Rajab dengan rentetannya, karena di situ pertama biasanya persiapan untuk pernikahan, ya, persiapan untuk puasa gitu kan ya. Jadi Rajab, Sya'ban, baru Ramadan. Nah, Ramadan, Syawal pasti ya, karena sering kita dihadapkan dengan sidang isbat, ya, sidang isbatnya Ramadan dan Syawal kan ya. Tapi yang lainnya nggak ada sidang isbat kayaknya ya. Padahal sebenarnya tiap bulan pasti ada sidang isbat tentu. Hanya saja ini berkaitan dengan ibadah yang penting ya. Setelah itu apa? Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Jadi seperti itu. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Allah memuliakan dengan kata haram, ya, haram. Ini juga aneh nih, kenapa Allah menggunakan istilah memuliakan dengan kata haram? Ternyata memang biasanya tempat-tempat yang suci itu lebih banyak larangannya. Ini benar ya? Biasanya tempat-tempat suci atau tempat-tempat vital lebih banyak larangannya daripada pembolehannya ya. Benar nggak? Betul ya? Daerah-daerah vital itu nggak boleh motret, nggak boleh rokok, nggak boleh masuk kecuali yang penting aja kan gitu ya, yang berkepentingan, staff only kan gitu ya, yang lain nggak boleh. Ya. Jangankan itu ya, kendaraan saja kalau semakin mahal biayanya, justru larangannya juga semakin banyak ya. Bandingkan antara naik pesawat dengan naik angkot. Naik pesawat 1 jutaan, naik angkot palingan 5.000. Tapi kalau kita naik angkot, boleh nggak kita bawa obeng? Boleh. Bawa kompor? Boleh. Nyalain HP? Silahkan aja. Bahkan ngecas juga nggak apa-apa. Tapi giliran naik pesawat, obeng aja nggak boleh. Ya. Boro-boro ya, kompor gitu ya, nggak bisa. HP aja harus dimatiin, bahkan diingatin sebelum terbang ya, supaya tidak mengecas HP.
Artinya apa saudara-saudaraku? Ya, secara naluri fitrah bahwa pentidakbolehan ini ya menunjukkan keagungan, menunjukkan kemuliaan. Maka orang-orang mulia, orang-orang terhormat itu lebih banyak nggak bolehnya daripada bolehnya ya. Betul ya? Raja gitu ya. Apakah dengan kekuasaan yang dia miliki, hak prerogatif yang dia punya, kemudian seenaknya dia berbicara? Kan tidak. Seenaknya dia berpakaian, ini kan terserah saya raja gitu ya. Tapi dia akan dibatasi dengan protokoler kan ya. Ada namanya protokol gitu ya. Dan protokol ini kesannya memang lebih tidak boleh daripada boleh gitu ya. Ada kalau jalan harus seperti ini, jangan sembarangan masuk gang, sudah diatur sama apa namanya istilahnya? Oh ya, Bas Pampres gitu kan. Jadi banyak larangannya. Jadi wajar kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menentukan di 4 bulan ini Allah muliakan dalam bentuk larangan-larangan. Maka ketika kita melaksanakan haji, di situ yang pertama adalah la rafas, la fusuk, la jidal. Ini uslub ini adalah uslub penafian yang paling sempurna. Ya, paling sempurna. La rafasa wala fusuqa. Rafasa itu kan sebenarnya ismun ya. Ya, tapi dia menjadi mansub karena seolah-olah larangannya itu larangan yang sekecil pun tidak boleh. Maka sekali-kali tidak boleh rafas. La fusuk, sekali-kali tidak boleh fusuk. La jidal, sekali-kali tidak boleh, sekecil apapun tidak boleh ada jidal, perdebatan di situ. Baru setelah itu kalimatnya wa ma taf'alu min khairin, apa yang kamu lakukan. Jadi sebelumnya tidak boleh. Ya. Nah, ini Allah desain uslub seperti ini pasti ada hikmahnya, pasti ada pesan yang tersembunyi. Maka sekali lagi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, hidup kita di dunia, apalagi diawali dengan tahun ya Muharram sebagai bulan yang mulia, menunjukkan ada rasa kehati-hatian. Ya, kita harus menata apakah yang selama ini kita lakukan masih wajar untuk dilanjutkan atau tidak. Maka kita akan mengukur, menakar baik dan buruknya. Begitulah kira-kira Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bersikap. Maka selanjutnya Allah berfirman, "Dzalikad dinul qayyim." Itulah agama yang lurus. Masya Allah. Jadi penanggalan saja, masalah kalender saja sudah dibangun, sudah dijelaskan di dalam agama kita. Bagian daripada keagamaan kita. Ya, bagian dari sebuah keyakinan kita, sekaligus juga menjadi aktivitas kehidupan kita. Maka Allah lanjutkan dengan kalimat fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat zalim, ya, berbuat zalim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ternyata pergantian bulan yang ada adalah larangan dulu. Baru setelah itu perintah gitu ya, amalan-amalan. Tapi yang pertama adalah larangan dulu. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim. Apa itu zalim? Kita sudah sering menyampaikan zalim itu kalau didefinisikan adalah meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu paling sederhana tuh. Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Karena Allah menciptakan sudah sempurna. Semuanya sudah diletakkan pada tempatnya. Ketika kita diberikan kebebasan ikhtiar namanya ya, untuk memilih ini dan sebagainya, kadang-kadang kita memilih kemudian kita letakkan bukan pada tempatnya. Masalahnya kan di situ. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan kau letakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Dan kezaliman yang paling besar adalah memposisikan Allah Subhanahu wa taala sejajar dengan yang diciptakannya. Ya, yaitu syirik, kan begitu ya. Syirik, baik syirik dalam bentuk yang nampak, menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang-kadang juga ada syirik dalam bentuk yang tersembunyi,
seperti melakukan amal untuk Allah dan juga untuk selain Allah. Namanya kan riya. Dan ini yang paling berbahaya sebenarnya, yang paling dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau syirik mah semua orang udah tahu, ini perbuatan syirik dan dosanya sudah mereka tahu. Tapi yang tersembunyi, yang kadang-kadang masuk ke dalam hati kita adalah riyanya itu, yaitu melakukan suatu aktivitas selain mengharapkan ridha Allah, juga mengharapkan ridha selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita diingatkan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Kalimat fihinna, ulama berbeda pendapat. Apakah fihinna itu dimaksudkan adalah 4 bulan saja ataukah semua bulan? Ya. Ulama atau pendapat yang paling menggabungkan antara keduanya. Karena kan pendapat itu kalau ada 2, maka sikapnya kan memilih salah satunya. Tetapi yang paling afdal adalah menggabungkan keduanya. Maka kata ulama, kalimat zalim di situ tidak boleh zalim, artinya di bulan-bulan yang lain sebenarnya kita tidak diperbolehkan untuk berbuat zalim, apalagi khususnya di 4 bulan yang lain. Sama seperti kita tidak boleh berbuat fasik selama haji. Di luar haji boleh nggak? Nggak boleh. Makanya kalau berbuat fasik di pelaksanaan bulan haji, konsekuensinya lebih besar dibandingkan di luar melaksanakan ibadah haji, kan begitu. Jadi itu yang dipilih oleh para ulama. Artinya sepanjang bulan-bulan yang lain kita tidak boleh berbuat zalim, apalagi di bulan tersebut. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, amalan-amalan di bulan Muharram itu sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis banyak sekali. Di dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga dari Abu Hurairah kalau tidak salah. Ya. Ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, puasa apa yang paling afdol setelah puasa Ramadan?" Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, puasanya Shaumu Syahrullah Al-Muharram, yaitu puasa bulannya Allah. Nah, di sini kalimat Rasulullah mengatakan bulannya Allah. Ini menunjukkan bahwa memang Allah mengkhususkan 4 bulan tadi, salah satunya adalah Muharram. Jadi puasa di bulan Muharram itu terbaik setelah bulan Ramadan. Nah, kalau kita lihat perbedaan, lalu bagaimana dengan bulan Sya'ban? Nah, ya kan banyak kita berpuasa. Nah, para ulama menyebutkan kalau bulan Ramadan itu kan memang diwajibkan berpuasa, sedangkan yang lain sunnah. Hanya saja perbedaan antara Sya'ban dengan Muharram, kalau Sya'ban yang paling banyak Rasulullah berpuasa setelah Ramadan itu adalah bulan Sya'ban. Gitu ya. Banyaknya Rasulullah berpuasa selain di bulan Ramadan itu paling banyaknya di bulan Sya'ban. Tetapi kalau kedudukan atau pahalanya puasa yang paling besar setelah puasa Ramadan itu adalah bulan Muharram. Nah, gitu dari tadi. Sehingga Imam An-Nawawi membagi kualitas membagi manusia dalam hal kaitannya dengan puasa itu menjadi 3. Yang pertama, tingkatan pertama itu adalah orang yang berpuasa di hari Asyura tanggal 10. Yang kedua adalah orang yang berpuasa di hari Tasu'a wa Asyura tanggal 9 sama tanggal 10. Kemudian yang ketiga adalah berpuasa di 3 hari, Tasu'a, Asyura, Hadi Asyar. Jadi wallahu alam, saya belum mungkin karena kekurangan pemahaman kami atau bacaan kami, kalau berpuasa tiap hari di bulan Muharram kayaknya saya belum menemukan itu. Kalau di bulan Syaban iya. Makanya Aisyah mengatakan, saya itu banyak kesempatan lebih banyak untuk mengganti puasa saya
itu di bulan Sya'ban. Karena Rasulullah sering puasanya di bulan Sya'ban. Jadi saya punya kesempatan untuk mengqadha puasa saya itu di bulan Sya'ban. Tapi Aisyah nggak pernah bilang di Muharram gitu. Ya. Nah, ini yang juga perlu kita perlu cermati, sehingga mudah-mudahan ibadah kita persislah seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Karena bagaimanapun juga saudara-saudaraku, kecintaan kita kepada Rasulullah tidak diklaim dengan saya cinta kepada Rasulullah dengan bersalawat saja kepada baginda Rasulullah, tetapi juga menghadirkan apa yang kita lakukan ini seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Maka kedudukan jarak antara kita dengan Rasulullah, dekat ataupun jauh di akhirat nanti, itu sebenarnya berbanding lurus dengan semakin mirikkah ibadah kita yang dilakukan seperti ibadahnya baginda Rasulullah. Begitu saja kan? Ya. Tidak cukup dengan wah saya cinta kepada Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah. Iya, salawat itu adalah bagian cinta kita kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu kecewa ya. Orang yang paling bakhil dari umatku itu kalau dengar nama saya disebut, dia nggak bersalawat kepadaku. Maka akhirnya muncullah majelis-majelis salawat. Itu bagian daripada ingin tidak dibenci atau tidak ingin Rasulullah itu memasukkan orang tersebut sebagai orang yang paling bakhil di antara umatnya Rasulullah. Tapi kan bukan itu saja. Ya. Kita ingin berusaha memiripkan ibadah kita dengan ibadahnya baginda Rasulullah. Nah, ini kaitannya dengan puasa. Yang kedua, bahwa kalau kita perhatikan saudara-saudaraku, sejarah daripada Muharram sebagai tahun pertama dalam kalender Islam, tentunya kita kembali kepada apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena penanggalan atau penentuan awal tahun itu memang tidak ada di zamannya baginda Rasulullah. Dulu orang menentukan tahun itu berdasarkan peristiwa yang terjadi. Kayak Covid lah. Covid itu, maka kita ingat tahun Covid. Anak saya lahir di tahun Covid. Berarti kan terhitung dari sekarang, Covid terjadinya tahun berapa? 1, 2, 3, berarti 3 tahun yang lalu. Ya, gitu kan ya. Yang sebelumnya gimana cara ukurnya? Cari lagi peristiwa yang terjadi gitu ya. Hitung lagi di situ. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahirnya di tahun Gajah, karena setelah beberapa bulan kemudian lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah terjadinya perang Gajah kan begitu. Akhirnya Abu Musa al-Ash'ari waktu itu menjadi salah satu gubernur yang dipilih oleh Umar bin Khattab, mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, kami bingung ini melaksanakan tugas. Setiap bulan itu ada surat Anda, dan sebelum-sebelumnya sudah banyak surat yang datang. Cuman ketika perintahnya kita harus melaksanakan ini, kemudian kami harus evaluasi ini, perintah Anda itu yang mana gitu. Muharram, tetapi Muharramnya di tahun berapa? Apakah 2 tahun sebelumnya atau 3 tahun sebelumnya atau begitu. Bingung. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an mengumpulkan sahabat-sahabat. Meskipun beliau adalah amir, presiden lah begitu, tapi beliau tidak akan mengambil keputusan kecuali setelah bermusyawarah. Dan itu persis seperti yang dipahami oleh pendiri negara kita. Mereka masukkan poin keempat dalam Pancasila, ya, kerakyatan yang dipimpin, ujungnya itu perwakilan, permusyawaratan ya Pak ya, perwakilan. Mohon maaf, ada nggak perwakilan dan permusyawaratan? Ini yang benar yang mana sih ya? Kalau kita buka di mukaddimahnya Undang-Undang Dasar kan disebutin tuh Pancasila. Di situ perwakilan dan permusyawaratan atau perwakilan permusyawaratan. Ya, sepertinya tidak ada dan di situ. Perwakilan permusyawaratan. Artinya perwakilan ini ketika mengambil keputusan dilakukan secara musyawarah. Nah, itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Maka beliau kumpulkan beberapa sahabat. Ya. Di situ ada ada Utsman bin Affan. Abu Bakar sudah meninggal. Ya.
Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah. Ada 6 orang dikumpulin sama Umar bin Khattab. Ini jelas, silakan. Ini kita dapat masalah. Saya ingin minta pandangan dari anda semua. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Syukur Yusuf yang telah membuka wawasan kita, kembali memberikan siraman rohani, menyegarkan ingatan kita. Barangkali yang disampaikan Ustaz tadi ada yang pernah kita dengar, tapi memang manusia tempatnya lupa. Jadi mungkin tadi seperti bulan-bulan haram itu bulan apa saja itu, oh iya, diingatkan lagi. Dan juga banyak sekali yang disampaikan oleh Ustaz Syukur Yusuf terkait bagaimana kita mensikapi datangnya tahun baru. Nah, bagi rekan-rekan ada waktu sekitar 5 menit ke depan untuk tanya jawab. Monggo 2 penanya, silahkan jika masih ada yang ingin disampaikan. Kang Jari, monggo Bapak. Mas Joko, ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas. Kalau tidak ada, terpaksa. Mas Agus mau tanya? Oh, Mas Januar, kayaknya jelas semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu aja Ustaz. Terkait datangnya tahun baru, biasanya kan seperti yang disampaikan Ustaz tadi, muhasabah. Yang paling penting yang harus kita muhasabah itu apanya gitu saja. Mungkin ada clue atau cara mudah untuk mengukur sejauh mana sih pencapaian kita di tahun yang lalu itu menurut Rasulullah, barangkali begitu Ustaz. Fadhil. Dibantuin Ustaz untuk jawabnya. Mungkin saya hanya ingin membacakan sebuah ungkapan ya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum liyaumil akbar." Artinya hisablah. Hisab itu kan artinya menghitung ya, hasaba yuhasibu hisaban. Hitunglah apa yang dihitung. Tentunya ada 4 yang dihitung ya. Karena kata Umar kan, hitunglah hari ini sebelum kamu dihitung ya. Kemudian wazinu, hiasilah dirimu di hari dimana Allah semua akan menampakkan. Innama yukhaffafu ala man hasaba nafsahu ya. Innama yukhaffafu hisabuhu yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Dia orang itu akan mudah dihitung di akhirat nanti kalau dia sudah menghitung dirinya di dunia ini. Nah, ya, itu kata Umar ya. Jadi hitunglah atau hisablah diri Anda sebelum Anda dihisab, dan hiasilah diri Anda di mana hari itu akan dinampakkan semuanya. Sekecil apapun akan dinampakkan. Jadi hiasi sekarang supaya nanti hiasan itu nampak ketika dinampakkan pada hari itu. Kemudian orang itu akan mudah dihisab ya di dunia, di akhirat nanti kalau hari ini di dunia ini dia sudah menghitung atau menghisabnya. Maka apa yang dihisab? Kalau menurut saya, mohon maaf kalau saya salah, ada 4 yang harus dihisab. Yang pertama adalah umur Anda, wahai Anda yang usianya udah 50 tahun. Wahai Anda, ya kan begitu, kita nih udah berapa gaji yang kita dapat kan gitu. Udah bersyukurkah kita dengan nikmat tersebut? Ya kan? Ini yang pertama. Karena memang Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Tidak melangkah kaki seorang hamba. Ya, qadama pakai qadamani sebenarnya di situ, pakai alif ya, qadama 'abdin. Kedua kakinya seorang hamba itu apakah dia masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, kecuali dia akan ditanya terkait dengan 4 hal. Jadi yang dihisab 4 hal itu tadi. Yang pertama adalah umurnya, bagaimana dia menggunakannya, menghabiskannya. Maka saudara-saudaraku, semakin panjang usia kita, ya seharusnya
semakin banyaklah tebal kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang paling bersyukur itu adalah orang-orang yang paling usianya semakin tua. Ya. Kesyukuran itu akan mengantarkan dia berterima kasih kepada Allah dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi larangannya, berprasangka baik kepada Allah dalam setiap takdirnya. Kan begitu. Yang kedua, ikhwati fillah, adalah syabab. Ya, syabab itu artinya kemampuan. Kemampuan untuk melakukan. Mungkin disebabkan karena dia memang memiliki materi, ya, fisik, atau punya kesempatan. Itu makna syabab sebenarnya. Ya, bagaimana dia menggunakan itu? Anda yang punya kekuasaan, apakah sudah optimal kekuasaan yang Anda gunakan? Anda yang sehat dengan badan yang bugar, nampak gagahnya, apakah kegagahan itu Anda gunakan dalam berdakwah? Kan begitu ya. Kaki, anggota tubuh yang bisa bergerak dengan elastis, apakah jangan sampai kalah dengan orang yang tidak punya ya hal tersebut? Ya, banyak loh orang-orang cacat justru lebih pintar berenang dibandingkan orang yang gak punya kaki, lebih bisa berenang dibandingkan orang yang sempurna kakinya, kan ada. Ya, ya, Masya Allah. Berarti kita tidak bisa menggunakan apa yang Allah berikan ini untuk mendekatkan diri kepadanya. Yang ketiga adalah harta. Nah, khusus untuk harta ini pertanyaannya ada dua. Min aina iktasabahu wa kaifa anfaqa. Dari mana dia mendapatkannya dan bagaimana dia menghabiskannya. Ya. Dan yang terakhir, nah ini yang kami takutkan sekali, adalah ilmu. Ya, an ilmihi. Sejauh mana dia bisa mengaplikasikan apa yang dia ketahui. Artinya semakin banyak ilmu yang dia miliki, berarti tuntutan untuk mengaplikasikannya juga semakin banyak. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita memang harus beristighfar. Harus beristighfar. Karena kita tahu diri, begitu banyak nikmat yang Allah berikan, tapi tidak semuanya kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ya, biarlah begitu. Karena ada satu hadis yang bikin kita jadi senang ya. Ketika bumi itu mengadu kepada Allah, gimana ini manusia ya Allah, izinkan saya menelannya aja. Kenapa, kata Allah? Kenapa kau ingin menelan manusia, hambaku? Dia merasakan nikmatmu tapi dia tidak mensyukurinya ya Allah. Datang lagi lautan. Biarkan saya tenggelamkan ini hamba-hambamu ya Allah. Kenapa kamu ingin tenggelamkan? Dia merasakan nikmatmu tapi tidak mensyukuri. Apa kata Allah? Seandainya kalian yang menciptakannya, maka kalian tidak akan tega untuk menghancurkannya. Masya Allah. Kan gitu ya. Karena memang Allah yang menciptakan kita, jadi Allah Maha Pengasih sama kita, memberikan kesempatan bagi kita untuk bertaubat. Makanya hati-hati dengan istidrat ya. Diberikan dibiarin aja ya berbuat maksiat, diberikan kemudahan, tapi ujung-ujungnya nanti langsung dicabut oleh Allah. Oleh karena itu mari, yaitu tadi kembali lagi muhasabahnya ada 4 hal. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan bimbingan oleh Allah untuk menjadikan tahun ke depan jauh lebih baik daripada tahun ini. Wallahu a'lam. Mohon doanya Ustaz untuk menutup ini, karena ini doa tahun baru. Barangkali. Ustaz Anwar, baik ikhwati fillah, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita di tahun-tahun yang akan datang. Allah sempurnakan segala kekurangan kita, Allah lipat gandakan semua amal-amal saleh kita, dan Allah gugurkan dosa-dosa kita. Ala hadhihi niyal khalisah wa narju minallahi al-ijabah, natawassal bi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma awzi'na
أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا إلى جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على شكرك وحسن عبادتك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.